Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu pertama tentang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Cara Yesus berbicara, cara Yesus menyampaikan kebenarannya, menyampaikan pesan kepada murid-muridnya selalu menggunakan perumpamaan. Supaya dengan mudah, cepat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan setiap perumpamaan yang Tuhan sampaikan itu tujuannya Tuhan mau menyampaikan nilai-nilai, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tujuannya supaya kerajaan Allah ini dinyatakan di atas muka bumi ini. Dan kita semua ditugaskan untuk menghidupkan kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Nah, kalau kita melihat dari ayat tema kita selama bulan ini, saya akan membahas tentang Markus 4 ayat 31 dan 32 Bapak Ibu. Seringkali paling banyak kita mendengar di dalam perumpamaan tentang biji sesawi ini berbicara tentang iman. Nah, saya diingatkan juga bahwa orang benar hidup karena iman. Iman itu penting buat setiap orang percaya. Karena iman ini adalah sebuah tanda, ya. Kan kita tahu bahwa iman adalah sesuatu yang kita percaya, kita yakini walaupun kita belum melihatnya. Nah, iman ini tanda bagi orang percaya untuk kita ngecek diri kita, apakah kita ini hidup atau mati secara rohani. Karena untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menghidupkan nilai-nilai kerajaan itu, butuh iman. Bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar, bagaimana kita mau diubahkan kalau kita nggak punya iman. Itu pentingnya kita punya iman. Dan di dalam Markus 4 ayat 31 sampai 32, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di muka bumi. Yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua di pagi hari ini dari Markus 4 ayat 31 sampai yang ke-32. Dan di sini lewat perumpamaan ini benih biji sesawi ini adalah benih yang harus ditabur. Benih yang harus ditanam untuk bisa menghasilkan sesuatu. Dengan iman juga kita percaya bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang kita peroleh, kebenaran yang kita punya, yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dan dengan iman juga kita akan mengerti, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar buat kehidupan kita ke depannya. Nah, 3 hal yang bisa kita pelajari dari perumpamaan biji sesawi ini. Yang pertama yang saya belajar, saya renungkan, siap ditabur. Benih yang ditabur, ditanam di dalam tanah, itu pasti akan bertumbuh. Dan kita sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu percaya kan kita semua adalah anak-anak Allah? Ya, anak-anak Allah, kita dipilih untuk membawa kabar baik. Kita dipilih lewat kehidupan kita, baik di sekolah, buat adik-adik yang masih sekolah, di pekerjaan, di pelayanan, di pernikahan, di pergaulan, dimanapun kita dipilih, kita ditempatkan, tujuannya membawa kabar baik. Kabar baiknya apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita kasih, kita bagikan, kita nyatakan
lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, lewat hidup kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu apa saja Bapak Ibu? Ada banyak. Tapi dari yang saya renungkan ini ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, perkataan, tindakan, dan kasih. Perkataan, tindakan, dan kasih ini adalah benih yang siap untuk kita tabur di kehidupan kita. Dengan iman, kita punya komitmen untuk kita mau menabur lewat doa-doa kita untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk keamanan kota ini, untuk keberhasilan pekerjaan tempat di mana kita bekerja, untuk keberhasilan anak-anak Bapak Ibu, untuk apa saja kita menabur doa, untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang perlu ditolong. Kita tabur doa kita dengan iman, kita percaya Tuhan bekerja, Tuhan akan menolong. Di situ kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga belajar. Mungkin mau berdoa buat orang rasanya malas, tapi waktu kita belajar memberi waktu kita, doa kita untuk orang-orang lain, di situ kita menanggalkan kepentingan kita, menanggalkan ego kita. Lalu kita juga menabur kasih melalui perbuatan dan tindakan kita. Kita menabur kasih dalam setiap tindakan dan perkataan-perkataan. Kenapa harus kita menabur kasih dalam perkataan, dalam tindakan? Di dalam Roma 8 ayat 32, saya tidak tampilkan di situ, tapi waktu saya baca ini kembali, saya diingatkan tentang ini. Minta tolong ditampilkan Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32, saya baca versi mudah dibaca. Nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ada tampilan di depan. Allah akan melakukan semuanya untuk kita. Bahkan Allah telah membiarkan anaknya menderita untuk kita dan memberikannya untuk kita. Jadi bersama Yesus pasti Allah akan memberikan semuanya kepada kita. Di sini kita lihat bahwa bukan kepentingan Tuhan yang Tuhan utamakan, tapi kepentingan kita semua. Jadi kita menabur kasih melalui tindakan kita. Terlebih dahulu Yesus sudah lakukan hal itu buat kita. Yesus mati di kayu salib itu bukti bahwa Ia mengasihi kita. Ia meninggalkan segala kemahakuasaannya hanya untuk kita Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita tahan dari hidup kita? Apa yang harus kita sombongkan dari hidup kita? Dan kita menabur perkataan. Orang benar, perkataan orang benar itu mengandung kehidupan. Jadi kita juga harus memperhatikan setiap perkataan kita. Jangan sampai tujuannya baik tapi perkataan-perkataan yang keluar itu menyinggung. Atau perkataan-perkataan yang keluar itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi dalam hal ini untuk menabur perkataan, tindakan, dan kasih ada 3 hal juga yang harus kita siapkan dalam diri kita. Dalam proses ini mendengar dengan aktif. Ya, Bapak Ibu mendengar dengan aktif. Nah, di sini mendengar dengan aktif berarti kita memberikan perhatian kepada orang yang berbicara. Ya, kita memberi perhatian dengan tidak tanpa mengalihkan perhatian orang itu dengan tidak kita memotong pembicaraan. Terkadang kita merasa kita paling tahu, jadi waktu orang datang, orang bicara, belum apa-apa kita sudah menyimpulkan dan kita langsung bilang oke, gini dan sebagainya. Kita merasa kita paling tahu, jadi kita memotong pembicaraan orang itu. Kita langsung pakai apa yang kita tahu, yang kita mau kita sampaikan. Jadi di situ kepentingan kita, ego kita yang keluar. Sehingga penggunaan kata aku dan saya itu sering. Di situ kelihatan bahwa kita masih mementingkan diri kita
sendiri. Kita masih berpusat kepada diri kita. Kita masih menonjolkan diri kita. Jadi untuk menabur hal yang baik, kita harus mendengar dengan aktif. Mendengar dengan baik supaya tidak ada asumsi-asumsi atau pengertian-pengertian yang salah, keputusan-keputusan yang salah yang kita buat, dan mengurangi penggunaan kata aku dan saya. Dan yang ketiga dari hal ini, untuk menjadi pembawa kabar baik, kita perlu memberikan pujian kepada setiap keberhasilan orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan satu penghargaan kepada dia ketika kita melihat ada perubahan, ada upaya, perkataan-perkataan positif yang kita bisa bagikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika kita melihat ada satu perubahan di hidupnya. Bukan kita iri melihat keberhasilannya atau kita senang ketika mereka itu harus jatuh atau mereka terhilang. Jadi untuk membawa kabar baik melalui perkataan, melalui tindakan, dan melalui kasih kita, perhatikanlah hal-hal ini Bapak Ibu. Saya juga belajar dalam hal ini. Yang kedua adalah siap untuk bertumbuh. Siap untuk bertumbuh. Ditanam ke dalam tanah, mati, hancur, ini adalah sebuah proses yang terjadi dan proses ini sangat tidak enak. Kita sudah belajar hal ini paling lama dan sering kita belajar, kita bergumul selama kita masih ada dengan kehidupan ini, selama itu pun proses itu terus berlanjut untuk memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Akan selalu ada proses di mana kita ditanam, kita mati dan dihancurkan untuk bertumbuh. Dan itu semua dimulai dari benih, dimulai dari hal yang paling kecil. Nah, kalau saya renungkan ya, benih ini tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Biji sesawi ini kalau ditanam dan dia tidak mau mati, dia tidak dihancurkan atau dia tidak mau ditanam, pastinya tidak akan ada pertumbuhan. Tapi waktu dia ditanam ya di dalam tanah, dia belajar untuk tidak egois. Karena di dalam tanah kan dia harus belajar mengatur, mengendalikan asupan air yang dia terima, pencahayaan matahari yang dia harus terima. Ada banyak faktor yang terjadi di dalam proses tertanam, mati dan hancur itu. Sama dengan kehidupan kita. Ada banyak proses yang akan kita alami. Ya, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam hubungan, dalam banyak hal yang kita akan alami. Tapi tujuannya itu untuk membuat kita menjadi lebih baik. Besi menajamkan besi, manusia sesama menajamkan sesama. Jadi di proses ini kita belajar untuk sabar. Belajar untuk meninggalkan kedagingan-kedagingan kita, karakter-karakter yang tidak baik. Ya, di Galatia nanti kita bisa baca itu, perbuatan-perbuatan daging itu seperti apa. Itu yang harus ditanggalkan, harus mati pada saat di proses ini. Dan itu terus supaya bisa menghasilkan. Dan di sini dibutuhkan ketekunan dan komitmen untuk bisa bertahan dalam proses ini. Ini tidak mudah, ini sakit, tapi akan menghasilkan, akan memberikan sebuah dampak yang besar untuk kehidupan kita. Sehingga pada saat kita bertumbuh, ya kita bertumbuh menjadi besar. Di poin yang ketiga, bertumbuh menjadi besar. Di dalam ayatnya yang tadi dibilang, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Awalnya mulai dari benih yang kecil yang kita ketahui, tapi ditekuni, diperhatikan, mau diproses, dia tumbuh menjadi hal yang paling besar. Hal yang luar biasa, menjadi tempat bernaung, menjadi tempat perlindungannya burung-burung yang bersarang. Kalau saya pelajari ini, kita bertumbuh menjadi teladan untuk orang lain. Tapi untuk menjadi teladan buat orang lain, kita harus memperhatikan hidup kita juga.
kita juga harus menjaga hidup kita. Kita harus berhati-hati dengan hidup kita sehingga benih yang baik di dalam diri kita ini tidak digantikan dengan hal-hal yang jahat. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, kendalikan dirimu dan hati-hatilah. Musuhmu adalah iblis yang berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dijadikan mangsanya. Kita harus berhati-hati dengan hidup kita, jaga, kita tolong orang lain, kita peduli dengan orang lain, tapi sambil jaga juga diri kita. Saya belajar dari kehidupan Saul. Saul ini pilihan Allah, ya. Dia melalui Samuel, Saul ini dipilih untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu renungkan mulai dari 1 Samuel 9, baca ya di rumah. Ulang-ulang. Saya baca ini ulang-ulang pun juga masih banyak hal yang saya belum mengerti, tapi apa yang saya dapat saya coba untuk bagikan. Kenapa saya ambil Saul ini untuk menjadi satu contoh untuk kita belajar tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri jadi seperti apa? Nah, Saul ini ia taat, ia rendah hati. Tapi setelah dia menang pertempuran, dia berhasil dalam kepemimpinannya, banyak bangsa yang dia kalahkan, dia jadi tidak menjaga dirinya. Dia kurang mengawasi dirinya. Sehingga benih baik, ketaatan dan kesetiaan dari Saul itu digantikan dengan kesombongan, digantikan dengan iri hati, digantikan dengan dengki, digantikan dengan amarah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 18 ayat 6-9. Dia benci, dia marah, dia iri terhadap Daud. Nah, dan kenapa sampai kenapa sampai Saul ini dia iri, ya? Dia benci karena dia memberikan tempat yang kosong, dia menggantikan benih yang ada. Mungkin karena sudah dapat banyak, sudah berhasil di pekerjaan, kita tidak jaga diri kita. Bisa saja kita tekan orang di bawah kita untuk kita naik. Bisa saja kita halalkan segala macam cara untuk kita berhasil, untuk kita dapat banyak hal. Makanya pentingnya berjaga-jaga. Saul tidak berjaga-jaga dan di dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, saya baca dari terjemahan sederhana. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Saul karena ada iri hati, ada benih itu di dalam dirinya. Dia cemburu, dia marah terhadap Daud, makanya dia merencanakan kejahatan buat Daud. Dia merencanakan untuk membunuh Daud di dalam 1 Samuel 18 ayat 9 dan seterusnya itu. Saul merencanakan hal yang jahat kepada Daud dengan menjadikannya panglima perang. Supaya kalau dia maju berperang, dia mati. Saul kan tidak perlu membunuh Daud dengan tangannya. Dia udah mati sendiri. Itu rencana jahat. Nah, ada banyak kekacauan dan kejahatan bisa kita lakukan kalau kita hanya bisa berpusat kepada diri kita. Yang kita lihat diri kita, yang kita lihat kita. Kita mau kita yang dipuji, kita mau kita yang disanjung, kita mau kita yang di atas tanpa memperhatikan hal itu. Dan itu Saul lakukan sehingga dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Karena pusatnya, pikirannya hanya kepada dirinya sendiri. Dalam hal pertumbuhan rohani menuju kedewasaan, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Kita berbagi, kita memberi, kita memperkatakan yang baik, itu juga kita lakukan supaya menjaga kita untuk tidak memberi ruang
memberi tempat untuk benih yang jahat itu, si jahat itu datang mengambil benih yang baik dan menggantikan benih yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan meskipun penting untuk memperhatikan orang lain, namun kita juga perlu memperhatikan diri sendiri, menjaga diri kita sendiri dengan setiap apa yang kita dengar, kita lakukan. Dan itu prinsip kerajaan Allah. Orang akan melihat kehidupan kita, menyatakan kerajaan Allah atau tidak, menyatakan apa yang Tuhan mau atau tidak. Nah, di dalam Saul dengan Yonatan dan Daud, di sini kita tahu bahwa Yonatan bersahabat dengan Daud. Yonatan itu mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Yonatan itu anaknya Saul. Bisa saja Yonatan itu pakai kesempatan untuk kompromi dengan bapaknya. Ayo kita bunuh Daud supaya kerajaan itu, tahta itu, kepemimpinan itu dari Saul pindah ke Yonatan. Tapi Yonatan tidak seperti itu. Karena Yonatan mengenal Tuhan. Yonatan dekat dengan Daud. Yonatan mengasihi. Yonatan taat. Dia belajar untuk melihat bahwa orang ini diurapi Tuhan, orang ini dipakai Tuhan. Saya mau. Nah, untuk bisa lihat itu butuh iman Bapak Ibu. Kita butuh iman untuk bisa melihat kenapa saya ada di situasi seperti ini. Sama seperti Yonatan. Jadi waktu itu Yonatan bertanya kepada Daud dalam 1 Samuel 20 ayat 4. Beritahukanlah bagaimana aku dapat menolongmu. Kedewasaan, kebesaran hati kita, orang dewasa, kita bisa dengan mudah berkata, saya harus tolong kamu apa? Tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada tujuan apapun. Dan Yonatan lakukan ini karena dia mengasihi, dia peduli, dia tidak mengambil keuntungan lewat apapun ini. Ya, dia tidak juga memaksa Daud untuk, kok harus begini Daud, kok bikin begini Daud, tidak. Tapi dia bertanya dengan Daud, mereka berdiskusi, mereka buat kesepakatan harus seperti apa. Dan dalam hal ini ya, di sini kita belajar Yonatan mengasihi Daud sampai dia berkorban untuk hal ini. Bapaknya di dalam 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 33 waktu ada perjamuan bulan baru, Daud tidak hadir di situ karena Daud sudah mengetahui rencana Saul. Hari pertama Saul beranggap biasa saja. Hari kedua Daud tidak ada. Saul mulai bertanya. Di situ ada pembicaraan antara Saul dan Yonatan. Di situ Yonatan membela Daud. Apa yang diucapkan Saul kepada Yonatan lagi? Di ayat 30 dia mengeluarkan kutuk. Dia memperkatakan kutuk. Memperkatakan perkataan yang tidak baik. Padahal orang benar harus memperkatakan perkataan yang baik. Dia memperkatakan yang tidak baik kepada Yonatan. Lalu muncul lagi amarahnya kepada Yonatan. Dia melempar tombak kepada Yonatan. Di situ Yonatan semakin mengerti bahwa dia mau membunuh Daud. Nah, di sini dalam kehidupan kita dari pribadi Yonatan kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kita belajar untuk dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri, tapi saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya catat, tidak mementingkan diri sendiri adalah sebuah kemampuan untuk melihat di luar diri kita dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dan dari sini kita belajar bahwa Allah mampu memakai sesuatu yang terkecil dari hidup kita untuk menjadi dampak yang besar kalau kita mau. Makanya jangan protes kalau kita ada di dalam atau kita ditempatkan di dalam situasi yang sangat tidak enak, jangan proses. Tapi percayalah bahwa ada tujuan yang baik yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Dan perhatikan bahwa perubahan kecil dalam kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari memiliki dampak yang besar untuk kehidupan kita maupun kepada orang lain. Ya Bapak Ibu, itu 3 hal yang bisa saya bagikan untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.